Pendapat yang terkuat boleh memegang mushaf dalam keadaan tidak memiliki wudu. Pertama, mushaf itu di zaman Nabi SAW tidak ada. Kalau mushafnya belum ada, tidak mungkin ada larangan menyentuh mushaf dalam keadaan tidak punya wudu. Mushaf baru ada di zaman siapa? Abu Bakar. Abu Bakar setelah ada kejadian perang yang menyebabkan para hufad banyak yang gugur, khawatir kalau yang hafal Quran pada mati semua, Quran bisa hilang. Bermusyawarah lalu dibukukanlah Al-Quran, ditunjuk Dewan Formatur di sana, kemudian dibukukan Al-Quran. Itu mushaf pertama ya, dan seterusnya. Di zaman Nabi tidak ada mushaf. Maka kalau tidak ada mushaf tidak mungkin ada larangan untuk menyentuh, itu yang pertama. Kedua, melarang menyentuh mushaf berarti menetapkan syariat larangan. Menetapkan syariat larangan wajib dengan Quran atau hadis yang sahih. Selama tidak ada Quran atau hadis yang sahih yang melarang itu, tidak boleh dianggap ada larangan. Dan tidak ada ayat atau hadis yang melarang menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak suci. Adapun ayat yang terdapat dalam surah yang tadi malam dibaca dalam tarawih, surah apa? Al-Waqiah. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sungguhnya ini adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang terpelihara. Maksudnya dalam Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuh Lauhul Mahfuz kecuali makhluk yang disucikan. Makhluk yang disucikan di sini maknanya siapa? Para malaikat. Ayat ini bukan berbicara tentang hukum menyentuh mushaf, tapi berbicara tentang Lauhul Mahfuz. Memang di Lauhul Mahfuznya ada Al-Qur'annya. Dan tidak ada yang bisa menyentuh Lauhul Mahfuz kecuali para malaikat, makhluk suci. Tidak ada kaitan dengan hukum menyentuh Al-Qur'an. Itu yang pertama. Kedua ada la yamassul Qur'an illa thahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Tahir itu orang yang suci. Ada hadis tersebut tapi sanadnya dhaif. Hadis dhaif tidak boleh dipakai sebagai hujjah untuk menentukan adanya larangan. Kedua, kata Syekh Al-Albani dalam kitab Muqaddimah Tamamul Minnah ketika menerangkan hadis ini, selain dhaif dijelaskan kedhaifannya, seandainya hadis ini sahih. Ini seandainya. Kenyataannya kan tidak sahih. Seandainya hadis ini sahih dan bisa dipakai, maka makna tohir di sana maknanya harus dipastikan. Tohir apa? Tohir itu bisa berarti suci dari hadas. Kedua, suci dari najis. Ketiga, maknanya muslim, bukan kafir. Karena orang kafir, orang musyrik najis. Apanya? Jiwanya. Innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis. Maksudnya jiwanya, walaupun badannya bersih, badannya habis mandi digosok 7 kali sampai pakai sabun umpamanya. Nah, badannya bersih, kemudian kita salaman sama dia atau pelukan sama dia, wajib dicuci tidak? Tidak. Jadi yang najis itu apanya? Jiwanya, hatinya. Badannya bersih. Kita bersalaman boleh, bersentuhan boleh, pelukan boleh. Asal dia laki-laki, kita laki-laki. Ada kan kawan musyrik kafir gitu ya, tapi sahabat, kemana aja, lalu berpelukan. Maka tidak harus dicuci selama dia badannya bersih. Adapun orang mukmin tidak najis. Al-mu'minu la yanjus. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Orang mukmin itu tidak najis. Apanya? Jiwanya. Badannya mungkin najis, mungkin. Dia umpamanya mangku orok yaitu kencing kena bajunya, najis kena badannya, itu najis walaupun dia mukmin. Bahkan seorang nabi. Atau zaman sekarang mukmin yang soleh luar biasa, jalan pakai HP. Jalan sambil lihat HP. Di depannya ada septic tank yang belum ditutup, jebur masuk. Najis enggak badannya? Najis. Karena kurang konsentrasi, ada nggak kasus orang asik main HP kemudian nyebur ke kolam? Ada.
Kemarin saya dapat video ibu-ibu di mana di sebuah pesta pernikahan gitu, nikahnya itu ada kolamnya, sambil bawa makanan jalan ke kolam jebur. Padahal nggak main HP itu. Ini masuk septic tank maka seluruh tubuhnya najis, tapi jiwanya suci bersih.